Ikan lele taruh di rantang. Cakep. Lalu dimasak di penggorengan. Mari jemaat kita berjuang sampai dapat kemenangan. Yeay. Oke. Baik, terima kasih. Judul khotbah saya pagi hari ini adalah Pejuang Kehidupan. Saudara, kita ini menjadi negara yang merdeka oleh karena ada orang-orang yang memberi hidupnya bagi setiap kita, betul? Orang-orang yang mempertaruhkan nyawanya buat kemerdekaan Indonesia. Kita, saudara, berhutang budi kepada banyak dari orang-orang yang sudah memberikan nyawanya buat kita. Dan hari ini kita tidak sekedar mengenang apa yang sudah mereka lakukan dan bersyukur atas apa yang mereka lakukan, tetapi kita juga mau jadi pejuang kehidupan. Saudara, apakah setelah kita menerima keselamatan karena karya salib Yesus, kita percaya dan terima Dia sebagai juru selamat, dan setelah itu sudah tidak ada lagi perjuangannya? Saya mau beritahu saudara bahwa menjadi Kristen itu bukan berarti sudah tidak ada perjuangan lagi. Nah, beberapa ayat yang akan menjadi sebuah dasar dari pernyataan saya ini, bahwa ternyata kekristenan sejati itu adalah juga sebuah perjuangan. Kolose 2 ayat 1, Paulus berkata, betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu, untuk mereka yang di Laodikia, dan untuk semuanya. Kata perjuangan sendiri sudah berasa berat, ya kan? Tapi ini ditambah lagi keterangan beratnya perjuangan. Udah ditaruh kata beratnya, tambah lagi ada kata ini, betapa beratnya perjuangan. Ternyata saudara, menerima kasih karunia tidak berarti kita lalu bebas dari perjuangan. Masih tetap ada perjuangan. Dalam 1 Tesalonika 2 dikatakan memberitakan Injil dalam perjuangan yang berat. Bahkan memberitakan Injil pun sebuah perjuangan yang berat. 1 Timotius 1 ayat 18, Paulus memberi tugas kepada anak rohaninya Timotius sesuai dengan juga nubuatan dan panggilan ilahi atas hidup daripada Timotius. Paulus mendorong Timotius untuk memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Ibrani 10 ayat 32, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Jadi hidup ini ada perjuangannya ternyata, saudaraku. Iya kan? Ya, kita tidak sekedar menjalani hidup tanpa ada perjuangan. Kalau disuruh milih, saudara lebih memilih mana? Hidup dengan perjuangan atau tanpa perjuangan? Ya, jujur. Hah? Jujur, yang mana? Yang tanpa perjuangan angkat tangan. Yang dengan perjuangan angkat tangan. Kalau saya yang tanpa perjuangan aja lah. Maksudnya kalau jujur maunya begitu. Semuanya serba gampang gitu aja dah. Iya. Begitu ya. Oke. Saya menghargai semua saudara yang mau hidup dengan perjuangan. Baik, saudara mau setuju atau tidak setuju, tetap hidup ada perjuangan. Tapi tidak semua orang mau ikut berjuang. Ini soal pilihan, saudara. Ya, soal pilihan. Saudara, hari ini ada begitu banyak orang, saudara, mengalami kehampaan jiwa, kekosongan jiwa. Kenapa, saudara? Karena orang-orang ini, saudara,
hidup berpusat pada dirinya sendiri. Tidak hidup bagi sebuah tujuan yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Tidak punya perjuangan bagi sebuah kehidupan yang lebih baik. Akibatnya saudara, mereka mengalami kekosongan jiwa. Mari kita lihat sebentar. Coba periksa di dalam jiwamu. Kalau banyak kan ada di dalam jiwamu. Bisa jadi saudara, ya bukan di sini sih. Kalau di sini mah baik, mantap-mantap semua, di sana-sana gitu ya. Bisa jadi yang di sana-sana tuh hidup hanya berpusat pada diri sendiri. Untukku, bagiku, ya. Yang penting aku dulu. Self-centris, berpusat pada diri sendiri, egosentris. Tidak sempat melihat satu kebutuhan di luar dirinya yang lebih besar, yang perlu ditolong, yang perlu diberikan solusi. Tidak punya perjuangan bagi sebuah kehidupan yang lebih baik di luar dari dirinya sendiri. Menurut saya ini akar dari berbagai persoalan kejiwaan, yaitu hidup yang untukku, bagiku, diriku. Saya nggak bilang telantarkan dirimu, tidak. Tetapi saudara, ketika fokus hidup kita adalah terus kepada diri kita, tanpa saudaraku melihat kebutuhan di luar sana dan menjangkau di sana, menjamah di sana, membagikan yang di luar sana, di luar dari diri kita, maka saudara kita mudah sekali mengalami gangguan kejiwaan. Orang-orang yang berpusat pada diri sendirinya sulit bahagia, sulit puas di dalam hidup ini. Nah saudara, saya sebut pejuang kehidupan adalah orang yang membagikan hidupnya bagi orang lain untuk memperoleh kehidupan. Yesus adalah the first dan everything. There is pejuang kehidupan. Kenapa? Karena saudara, kehidupan yang dia perjuangkan, yang diberikan buat kita bukan sekedar kehidupan jasmania yang sementara, tapi kehidupan rohania yang kekal. Yesus datang supaya kita beroleh hidup, zoe dalam bahasa Yunani-nya hidup. Itu hidup ilahi, hidup yang kekal. Dan mempunyai hidup di dalam segala kelimpahan. Manusia telah mengalami kematian rohani pada waktu manusia ngambil buah yang tidak diperbolehkan Tuhan di Taman Eden. Ujian pertama buat manusia gagal, fail. Manusia ngambil buah itu dan makan dan terjadi kematian rohani. Terputusnya hubungan manusia dengan sumber kehidupan. Kehidupan rohani itu adalah diri sejatinya manusia. Karena manusia bukan sekedar human being, tetapi spiritual being. Manusia itu sesungguhnya sejatinya adalah rohani. Manusia rohani. Jadi kalau rohaninya mati, berarti saudaraku diri manusia sudah tidak utuh. Manusia tidak memiliki kehidupan yang sesungguhnya. Karena yang kekal itu adalah rohani manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang diperjuangkan oleh Yesus. Dia datang untuk memberikan hidup kepada kematian. Jadi bukan perjuangan hanya bagi diri sendiri, itulah pejuang kehidupan. Tetapi seorang yang berjuang melampaui dirinya sendiri bagi kehidupan sesama manusia. Di dalam Yohanes pasalnya yang ke-9 ayat 4 dikatakan kita harus mengerjakan pekerjaan dia selama masih siang dan akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Saudara, setiap kita ini sudah diberikan
tugas dari Tuhan. Ada yang mesti kita kerjakan dalam kehidupan ini, saudara. Iya. Bumi dan segala yang ada di dalam kehidupan bumi ini sudah rusak. Akibat kematian rohani, maka semua sudah rusak. Perilaku manusia yang jahat merusak segala sesuatu. Dan kita diberi tugas untuk apa? Untuk beresin yang rusak, perbaiki yang rusak.